Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Astuti Samosir selaku dosen pembimbing mata kuliah menulis. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Alia Rafita Nur Fauzi dengan NPM 2020500300381, rekan saya Uswatun Ulfah, Dia Nur Hadiatus Solehah, serta Della Seviatri Ramdayani. Kami akan membahas materi tentang penalaran dalam tulisan, tata tulis, dan aspek mekanik. Sebelumnya, mungkin di antara kalian sudah memahami tentang penalaran. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan berbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau yang dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Berpikir dalam penalaran. Proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis atau anteseden, dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi atau concludes. Ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu induktif dan deduktif. Untuk yang pertama adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf itu sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yaitu paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Nah, untuk contoh paragraf induktif yaitu pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan kripron, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya. Mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rave tarian, dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Selanjutnya yaitu metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Pembuktian melalui deduksi adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar, kepada kesimpulan-kesimpulan yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar. Contoh klasik dari penalaran deduktif yang diberikan oleh Aristoteles ialah semua manusia fana atau pasti akan mati. Untuk premis mayor, contohnya Socrates adalah manusia. Untuk premis minor, contohnya Socrates pasti akan mati. Kesimpulannya, untuk pembahasan deduktif secara terinci seperti yang dipahami dalam filsafat, lihat logika. Untuk pembahasan teknis tentang deduksi seperti yang dipahami dalam matematika, lihat logika matematika. Penalaran deduktif seringkali dikontraskan dengan penalaran induktif yang menggunakan sejumlah besar contoh partikulir lalu mengambil kesimpulan umum. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif.
silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan, dan sebuah konklusi kesimpulan. Sebagian dari ahli logika menyebut silogisme adalah penyimpulan tidak langsung atau immediate inference, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang sebenarnya diambil secara sintesis. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Uswatun Ulfah. Dipersilakan. Saya Uswatun Ulfah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme biasanya terdiri dari dua proposisi dan satu konklusi. Silogisme sendiri ada beberapa macam, di antaranya ada silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya berupa kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis. Premis sendiri ada dua macam. Yang pertama premis mayor dan yang kedua premis minor. Premis mayor adalah premis yang termnya berupa predikat, sedangkan premis minor yaitu premis yang termnya berupa predikat. Kemudian yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah atau middle term. Contohnya, semua tumbuhan membutuhkan air. Di sini kita ambil kata tumbuhan. Tumbuhan itu berlaku sebagai predikat, berarti ini premisnya premis mayor. Dan proposisi yang kedua, akasia adalah tumbuhan. Tumbuhannya berupa subjek, berarti premisnya premis minor. Maka konklusinya adalah akasia membutuhkan air. Hukum-hukum silogisme kategori, apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan yang diambil harus berupa partikular juga, harus bersifat partikular juga. Sedangkan jika salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulan yang diambil juga harus bersifat negatif. Dan apabila kedua premis tersebut bersifat negatif, maka tidak bisa diambil kesimpulan atau tidak sah ketika diambil kesimpulan. Karena apa? Karena tidak ada mata rantai yang bisa menghubungkan kedua proposisi tersebut. Selanjutnya ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antesenden. Contoh, jika hujan, saya naik becak. Itu mayornya. Minornya, sekarang hujan. Maka konklusinya saya naik becak. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Jika hujan, contohnya jika hujan bumi akan basah, mayor. Sedangkan sekarang bumi telah basah, minornya. Hujan telah turun, itu konklusinya. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antesenden. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, kegelisahan tidak akan timbul. Kemudian silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contoh, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, mahasiswa tidak turun ke jalanan. Hukum-hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik. Hukum-hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding dengan mengambil kesimpulan dari silogisme kategorik. Tetapi penting menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila antesenden kita lambangkan dengan A dan konsekuen kita lambangkan dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah bila A terlaksana maka B juga terlaksana. Bila A tidak terlaksana maka B juga tidak terlaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif.
proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. Nenek Sumi berada di Bandung, jadi Nenek Sumi tidak berada di Bogor. Entimen silogisme ini jarang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Contoh entimen, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Berikutnya, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Seperti pada silogisme hipotetik, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Silogisme ini ada dua macam, yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit. Silogisme disjungtif adalah arti sempit, berarti mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Contoh, Harry jujur atau berbohong. Premis 1, ternyata Harry berbohong. Premis 2, ia tidak jujur atau konklusi. Silogisme disjungtif dalam arti luas. Silogisme disjungtif dalam arti luas berarti premis mayornya mempunyai alternatif, bukan kontradiktif. Contohnya, Hasan di rumah atau di pasar. Premis 1, ternyata Hasan tidak di rumah. Premis 2, Hasan di pasar atau konklusi. Hukum-hukum silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Contoh, Hasan berbaju putih atau tidak putih. Ternyata Hasan berbaju putih. Hasan bukan tidak berbaju putih. Silogisme disjungtif dalam arti luas, kebenaran konklusinya adalah bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Contoh, Budi menjadi guru atau pelaut. Budi adalah guru, maka Budi bukan pelaut. Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Contoh, penjahat itu lari ke Solo atau ke Yogyakarta. Ternyata tidak lari ke Yogyakarta, dia lari ke Solo. Konklusi yang salah karena bisa jadi dia lari ke kota lain. Premis adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Dalam silogisme, premis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu premis mayor yang tremnya menjadi predikat dan premis minor yang tremnya menjadi subjek. Contoh, setiap manusia pasti mati. Disebut premis mayor karena predikatnya mati, menjadi predikat pada kesimpulan. Aristoteles adalah manusia, disebut premis minor karena subjeknya Aristoteles, menjadi subjek pada kesimpulan. Aristoteles pasti mati, disebut kesimpulan. Tata tulis dan aspek mekanik. Arti dari kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan. Biasanya dipakai dalam kata menjemuk kaidah, aturan dan susunan cara menyusun, dan sistem. Sedangkan tulis memiliki arti huruf yang dibuat dengan pena atau bersurat, melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Yang pertama, penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu yang pertama penulisan huruf besar atau huruf kapital, dan yang kedua penulisan huruf miring. Penulisan huruf besar atau huruf kapital. Penulisan huruf kapital yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan resmi kadang-kadang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah penulisan huruf kapital itu adalah sebagai berikut.
Yang pertama, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Misalnya, dia bertanya, "Kapan kita pulang?" Yang kedua, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf pertama kata gantiku, mu, dan ya sebagai kata ganti Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital. Dirangkai dengan kata hubung dalam kurung strip, misalnya, limpahkanlah rahmatmu ya Allah. Yang ketiga, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar atau kehormatan keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, pergerakan itu dipimpin oleh Haji Agus Salim. Yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Misalnya, berita itu sudah saya baca dalam surat kabar Angkatan Bersenjata dan Republika. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau memutuskan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, kata daripada digunakan secara tepat dalam kalimat penyelenggaraan pemilu 1999 lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mencakup pengaturan seperti di bawah ini. Yang pertama, tanda titik dipakai sebagai akhir singkatan nama orang. Misalnya, W.S. Rendra Abdul Hadi W.M. Dipakai pada singkatan gelar jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya, dokter, sarjana kedokteran. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya menerima hadiah dari paman berupa jam tangan, karet, dan sepatu. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya, para pemikir mengatur strategi dan langkah yang harus ditempuh. Para pelaksana mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, perguruan tinggi Nusantara mempunyai 3 jurusan: sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi ekonomi, dan sekolah tinggi hukum. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Misalnya, mesin strip potong tangan. Yang dimaksud adalah mesin potong yang digunakan dengan tangan. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan usus di luar bangun kalimat, menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain, sehingga kalimat menjadi lebih jelas, dan dipakai antara dua bilangan atau tunggal, yang berarti sampai dengan, di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Panjangnya dua, tentunya misalkan kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Misalnya, kata Hasan, petik 2, saya ikut. Petik 2 lagi. Yang selanjutnya ada kata petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit terjemah atau menjelaskan kata atau ungkapan asing. Misalnya, Lailatul Qadar atau malam bernilai. Tanda apostrof digunakan untuk menyingkat kata tanda ini
Banyak digunakan dalam ragam sastra, misalnya kan kucari dari akan kucari. Yaitu selanjutnya ada garis miring yang digunakan untuk menyatakan. Titik 2, 1 dalam dan atau 2 per yang artinya tiap. 3 tahun akademik atau tahun ajaran. Yang keempat nomor rumah setelah nomor jalan. Yang kelima nomor surat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.